Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam acara persekutuan doa Prapaskah Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Kartasura hari yang kelima. Pada persekutuan doa hari kelima ini, kita akan mengangkat tema Aku Haus. Tema ini diangkat dari perkataan Tuhan Yesus yang diserukan di atas kayu salib yang tertulis dalam Injil Yohanes 19 ayat 28. Apa makna seruan Tuhan Yesus dengan berkata, "Aku haus"? Mari kita hayati bersama tema ini dalam persekutuan doa yang kita landaskan pada suatu keyakinan bahwa persekutuan doa hari kelima Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Kartasura pada hari ini berlangsung karena pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Karena itu, turunlah kiranya atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk mengawali persekutuan doa kali ini, kita akan naikkan pujian bagi Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 161, bait yang pertama dan yang kelima, Segala Kemuliaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, sebentar lagi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 19 ayat 28 dan 29. Agar yang firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini benar-benar menguatkan iman kita dan pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan ditambahkan. Mari kita bersama-sama berdoa, kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, karena Engkau memanggil kami Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Kartasura untuk bersekutu bersama di hari yang kelima ini. Dan kami ingin mengangkat satu tema yang diserukan oleh Tuhan Yesus tatkala Dia disalibkan dan berseru, "Aku haus." Oleh karena itu ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami
dengan sapaan firman-Mu, sehingga iman kami semakin dikuatkan dan kami mampu menghayati misteri kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya yang mempertebal iman kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami dengarkan sungguh-sungguh kami tanamkan di dalam hati kami. Hamba-Mu yang Tuhan perkenankan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, kuasai dan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang Ia sampaikan hanyalah sekehendak Tuhan saja, menjadi saluran berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan yang kita dengarkan dan kita renungkan pada saat ini, kita ambil dari Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai 29 yang demikian firman-Nya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, direnungkan siang dan malam, dan dilakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, perkataan Tuhan Yesus, "Aku haus," adalah satu dari 7 perkataan Tuhan Yesus yang Dia ucapkan di atas kayu salib menjelang kematiannya. Kalau kita renungkan bersama perkataan "aku haus", ini sungguh perkataan yang menyayat hati. Perkataan yang sungguh-sungguh menyentuh hati kita yang paling dalam. Karena kita bisa membayangkan betapa hausnya Tuhan Yesus waktu itu. Karena Alkitab mencatat sejak perjamuan terakhir, jadi pada hari Kamis malam, Tuhan Yesus sudah tidak makan dan minum lagi. Dilanjutkan hari Jumatnya, Tuhan Yesus menghadapi persidangan yang panjang, kemudian harus memanggul salib dari tempat persidangan ketika vonis dijatuhkan dan menuju Bukit Golgota, masih dicambuk, dipukuli, keluar darah, bercucuran, dan Tuhan Yesus mengalami dehidrasi yang luar biasa. Ketika ada seorang perempuan yang berusaha memberikan minuman, itu pun dihardik oleh serdadu-serdadu yang mengawal perjalanan salib Yesus. Jadi kita bisa membayangkan betapa perihnya hati Tuhan Yesus ketika mengatakan, "Aku haus." Lalu apa maknanya? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ada 2 hal penting yang bisa kita hayati dari perkataan Tuhan Yesus, "Aku haus." Yang pertama, haus mengingatkan akan keadaan kita tentang ketiadaan air. Setiap makhluk hidup kalau tidak ada air pasti akan mati. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Aku haus," itu adalah suatu pertanda bahwa kematian Tuhan Yesus itu sudah dekat. Yang kedua, perkataan Tuhan Yesus ini mengingatkan kisah sebelumnya, bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan, "Aku air hidup." Setiap makhluk hidup itu memerlukan air. Tanpa air, semua yang hidup akan mati. Dan Tuhan Yesus memberikan pernyataan itu ketika Dia bercakap-cakap dengan seorang perempuan di pinggir sumur yang sedang menimba air. Di situ Tuhan Yesus akan memberikan keterangan tentang kehausan.
bahwa haus atau dahaga ini tidak hanya bersifat lahiriah atau untuk kebutuhan jasmani saja, tetapi lebih dalam dari itu adalah kehausan spiritualitas. Oleh karena itu kita akan bersama-sama menghayati betapa pentingnya pernyataan Tuhan Yesus ini bagi penguatan iman kita. Kita akan bicara lebih dahulu tentang kehausan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, secara medis rasa haus itu terjadi dikarenakan adanya perubahan kadar garam dari darah kita. Jadi ketika Tuhan Yesus mencucurkan darah yang begitu banyak, ada sensor pusat haus yang mendorong dia untuk mengatakan aku haus. Dan orang yang haus hanya bisa dilegakan kalau ada air untuk diminum. Nah, ketika tidak ada air, maka di situ kematian sudah di depan mata. Ini penting yang Tuhan sampaikan melalui perkataan itu, bahwa ketika dia menjalani perutusan dari Bapanya, itu tidak mudah. Di situ terekam betapa penyaliban Tuhan Yesus itu keji. Haus menunjukkan tanda-tanda dia direndahkan. Karena waktu itu ketika dia mengatakan aku haus, justru mereka yang menyalibkan, serdadu itu mencelupkan bunga karang ke anggur asam lalu dicucukkan ke mulut Yesus. Anggur asam adalah anggur yang harganya paling murah. Itu menggambarkan betapa hinanya waktu itu Tuhan Yesus. Digantung di kayu salib sebagai tanda kehinaan, masih diberi anggur asam. Itu juga kehinaan dan olok-olok. Sudah begitu ditinggalkan oleh murid-muridnya dan pengikutnya. Bahkan Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapanya, sehingga dia berseru Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jadi perkataan aku haus menandakan betapa Tuhan Yesus pada saat itu mencapai di titik nol sebagai manusia. Dia mengalami kehampaan, kehinaan, dan juga mengalami penderitaan yang di luar batas kemampuannya. Dia berusaha berseru kepada Bapanya, Eloi, Eloi lama sabachthani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu merasakan betapa dia harus menopang menjalani penderitaan itu seorang diri saja. Itulah salib yang keji yang dialami oleh Tuhan Yesus, yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa membela Allah, yang merasa membela agama tetapi mengorbankan orang lain. Jadi salib memberikan peringatan bahwa orang yang mengatasnamakan Tuhan kadang-kadang tindakannya justru di luar kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, masih tentang kehausan, apa yang kita bicarakan tadi barulah haus dari sisi lahiriah saja. Tetapi secara spiritual sebenarnya banyak orang yang mengalami kehausan. Karena nyatanya ada ungkapan-ungkapan tentang haus kasih sayang, haus kekuasaan, haus jabatan, dan yang paling mengerikan adalah haus darah. Gambaran orang yang tega meniadakan orang lain dengan cara yang keji. Kehausan hanya bisa dilegakan ketika kita memperoleh air. Dan kita sudah tahu jawabannya. Air yang bisa menyejahterakan dan melegakan jiwa adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes 4 ayat 13 sampai 14 berkata, barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih,
air lahiriah itu bisa menyelamatkan tubuh tatkala orang itu mengalami kehausan, sehingga semua makhluk hidup bertahan hidup karena air. Tetapi kita tahu bahwa hidup kita tidak hanya dibatasi di dunia ini. Ada dimensi surgawi, ada dimensi kekekalan, sehingga kehausan jiwa itu juga harus dipenuhi. Dan Tuhan Yesuslah sang air kehidupan. Barang siapa yang merasa haus akan kebenaran, yang haus akan belayan kasih sayang Allah, maka datanglah kepada Tuhan Yesus. Jadi seruan aku haus tidak hanya memberikan gambaran betapa menderitanya Tuhan Yesus ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya, juga ditinggalkan oleh Bapaknya, tetapi juga panggilan Tuhan memanggil setiap orang yang jiwanya haus untuk diselamatkan. Mari kita datang kepada Sang Firman kebenaran, air kehidupan. Tuhan Yesus adalah air kehidupan itu. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur melalui firman-Mu yang Engkau nyatakan pada hari ini. Kami diingatkan akan air kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Sebagai tanda kasih Allah Bapa kepada kami manusia yang haus akan kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau senantiasa memelihara kami selaku umat-Mu, gereja-gereja Kristen Jawa Klasis Kartasura, melalui pelayanan bersama para pendeta di lingkup Klasis Kartasura ini. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati gereja-gereja Kristen Jawa Klasis Kartasura ini ya Tuhan, seluruh warga jemaatnya, supaya di masa pandemi ini ya Tuhan, seluruh warga jemaat GKJ di Klasis Kartasura terus terpelihara imannya, dan juga dimampukan untuk bersaksi di tengah pandemi virus corona dan juga berbagai bencana yang lainnya. Oleh karena itu Tuhan, berkati gereja-gereja-Mu di Klasis Kartasura ini, para pelayannya, terutama tim multimedia, para hamba-hamba Tuhan, majelis gereja dan seluruh warga jemaat untuk ambil bagian dalam pelayanan di kenormalan baru ini. Sehingga apapun situasinya ya Tuhan, kami senantiasa melayani Tuhan dan bersaksi di tengah kehidupan di dunia ini. Tuhan, pada saat ini kami juga mengingat akan keadaan saudara kami, Bapak Pendeta Setyo Budi Utomo yang masih terbaring sakit dan dalam proses pemulihan kesehatannya. Oleh karena itu ya Tuhan, jamahlah Bapak Pendeta Setyo Budi Utomo ini, sehingga dia merasakan kesembuhan dari Tuhan dan bisa beraktivitas melayani Tuhan di jemaatnya di GKJ Gebyok. Oleh karena itu ya Tuhan, di masa pemulihan kesehatan Bapak Pendeta Setyo Budi Utomo, Engkau berkati jemaat-Mu di GKJ Gebyok supaya bisa melayani Tuhan, dibantu oleh gereja-gereja yang lain supaya pemeliharaan iman terus berlangsung. Engkau berkati majelis gerejanya supaya bisa melayani dengan sepenuh hati. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga hamba-Mu yang saat ini merasakan kesedihan yang mendalam, khususnya keluarga Ibu Noveria Wicaksono yang ditinggal oleh suaminya yang terkasih, Bapak Pendeta Samuel Arif Prasetyono, yang sudah Tuhan panggil beberapa waktu yang lalu. Tuhan, berpulangnya Bapak Pendeta Samuel Arif Prasetyono tidak hanya membuat kedukaan bagi istri, anak-anak, keluarga, saudara, tapi juga jemaat dan kami semua. Oleh karena itu ya Tuhan, hiburkanlah keluarga yang ditinggalkannya, jemaat yang dilayaninya, dan kami semua, sehingga kami bisa meneladani
pelayanan hamba-Mu yang terkasih hingga usai menjalani kehidupan di dunia ini, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk masyarakat di sekitar kami, di mana Tuhan menempatkan gereja kami. Biarlah gereja kami menjadi saksi perdamaian, saksi pelayanan yang saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Berkati para pemimpin kami dari tingkat paling atas, Bapak Presiden beserta pembantunya, hingga paling dasar RT RW. Supaya para pemimpin kami memiliki hikmat dari Tuhan, bisa memimpin bangsa dan negara ini dengan penuh keadaban, keadilan, cinta kasih persaudaraan semua orang, tanpa membedakan golongan, agama, dan juga ras. Sehingga kami selaku bangsa dan negara ini ya Tuhan, menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dengan bingkai kesatuan Republik Indonesia. Tuhan, kami akan mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Kami akan kembali ke aktivitas kehidupan kami masing-masing. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, urapi kami dan mampukan kami untuk terus menjalani dan menghayati panggilan Paskah ini, sehingga kami semua ya Tuhan menjadi manusia Paskah yang telah melewati masa kedukaan, kesedihan, penderitaan, dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus penuh dengan sukacita dan mengabdikan diri dengan sepenuh hati. Inilah ya Tuhan doa syukur dan syafaat kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, untuk mengakhiri persekutuan doa hari yang kelima ini, kita akan menaikkan satu pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 183, bait yang pertama, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri persekutuan doa ini dengan penuh sukacita. Lakukanlah firman Tuhan dan kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.